Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eet Bulan Mastianti. Saya bersama rekan saya Intan Windy Astuti dan Petriwati akan menjelaskan tentang menuangkan imajinasi dalam sebuah puisi sebagai tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Berkaitan dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia serta pokok bahasan kelompok kami, maka sebelum memulai kita akan membahas RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama sekolah, sedangkan selanjutnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, selanjutnya kelas atau semester, misalkan kelas 3 semester 1. Selanjutnya pertemuan 83, 84, dan 85. Sedangkan alokasi waktunya 3 kali 35 menit. Standar kompetensi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk puisi. Yang terakhir yaitu kompetensi dasar menyusun puisi berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan ejaan. Selanjutnya yakni indikator mampu menemukan ide untuk puisi dan mampu menyusun dan membuat sebuah puisi. Tujuan pembelajarannya yakni membantu siswa untuk mampu menciptakan puisi, sedangkan materi ajar puisi. Dalam metode pembelajarannya yakni contoh, tanya jawab, latihan, dan penugasan. Sedangkan langkah-langkah pembelajarannya yang pertama kegiatan awal menjelaskan tentang puisi dan mencontohkan pembuatan puisi. Yang kedua kegiatan inti menemukan ide untuk puisi dan latihan membuat puisi. Yang ketiga kegiatan akhir menanggapi puisi, sumber atau bahan alat yakni buku-buku tentang puisi. Kemudian bagian RPP terakhir adalah penilaian dalam bentuk lisan dan tulisan. Untuk aspek penilaian pembuatan puisi, benar 3, kurang benar 2, tidak benar 1. Dengan keterangan skor maksimum yakni 2, 3 kali 5 sama dengan 30. Nilai perolehan siswa, skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Melanjutkan presentasi sebelumnya, saya Petriwati akan menjelaskan tentang puisi. Dunton dalam Maman Suryaman dan Wiyatmi tahun 2013 halaman 16 sampai 17 menyatakan bahwa puisi merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional dan berirama. Ahmad dalam Pradopo dalam Maman Suryaman dan Wiyatmi, yakni puisi itu merupakan emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan panca indera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur. Apa yang disebutkan oleh Ahmad merupakan unsur-unsur puisi. Slide selanjutnya adalah jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi banyak ragamnya, namun kelompok kami mengambil menurut Suryaman dan Wiyatmi tahun 2013. Berdasarkan perkembangannya, dalam sejarah sastra dikenal adanya puisi lama, puisi modern, dan puisi mutakhir. Puisi lama terdiri dari gurindam, mantra, pantun, syair, dan lain-lain. Puisi lama memiliki ciri struktur yang terikat, sedangkan pada puisi modern strukturnya jauh lebih bebas. Namun, pada puisi modern itu jauh lebih baik dibandingkan puisi mutakhir. Selanjutnya, jenis-jenis puisi berdasarkan penggunaan kata atau diksi dan macam bahasanya. Dikenal adanya jenis puisi Mabeling dan puisi multilingualisme. Puisi Mabeling merupakan jenis puisi yang kemunculannya
dilandasi oleh semangat pemberontakan terhadap puisi dan penyair sebelumnya. Mebeling adalah kosakata dalam bahasa Jawa yang bermakna nakal, kurang ajar, sukar diatur, sukar memberontak. Selanjutnya adalah puisi multilingualisme yang mengacu pada puisi yang menggunakan berbagai macam bahasa sebagai sarana ekspresinya. Selanjutnya adalah menulis puisi. Bagaimana cara menulis puisi? Menulis puisi merupakan bentuk ekspresi tulis yang diungkapkan penulis atau penyair yang bersumber dari inspirasi atau gagasan pikiran penulis. Ekspresi tulis itu merupakan kegiatan yang memungkinkan kita mendapatkan pengalaman artistik dalam menulis puisi. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, saya Intan Windy Astuti akan menjelaskan tentang bahan menulis puisi. Menulis puisi memerlukan bahan-bahan yang relatif cukup agar memiliki wawasan yang banyak dan luas. Bahan tersebut adalah realitas kehidupan dan pengalaman sehari-hari baik lahir maupun batin. Selanjutnya yaitu bahasa puisi. Bahasa puisi memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu estetis dan berjiwa. Artinya, dapat memperlihatkan rasa bagus, indah, dan berseni. Dalam menulis puisi, terdapat 4 model pembelajaran puisi. Pertama, menggambarkan objek konkret secara emotif. Kedua, mengurai nama diri. Ketiga, menulis puisi berdasarkan tokoh dalam sejarah, mitologi, atau karya sastra. Keempat, yaitu berdasarkan pengalaman. Aku, karya Hairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tidak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih dan akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.